Cristiano Ronaldo masih mogok main. James Rodriguez resmi gabung Minnesota United. Juventus segera umumkan kontrak Kenan Yildiz. Semenyo dan Gui masuk skuad Liga Champions. Halo Soccermania, kembali lagi dengan Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Match versus Lille berlangsung di Stade Saint-Symborin. Lille datang dengan target memutus tren negatif. Les Doges mendominasi permainan, tapi kesulitan menembus pertahanan tuan rumah. Pelatih Bruno Genesio memasukkan Calvin Verdong menggantikan Romain Perraud pada menit ke-82, tetapi skor tetap 0-0 hingga laga usai. Hasil ini membuat Lille tanpa kemenangan dalam 5 laga Ligue 1 beruntun dan bertahan di peringkat kelima dengan 33 poin, sementara Metz tetap di dasar klasemen dengan 13 poin. Pertandingan La Liga antara Celta Vigo dan Osasuna di Estadio Abanca Balaidos berakhir 1-2. Osasuna unggul lebih dulu di menit ke-27 lewat penalti Ante Budimir. Celta Vigo menyamakan skor di menit ke-58 melalui aksi Borja Iglesias. Namun, Osasuna kembali memimpin 2-1 di menit ke-74 melalui Ruben Garcia. Hasil ini membuat Osasuna memperkokoh posisi mereka di papan tengah klasemen dengan 28 poin dari 23 laga. Sementara Celta Vigo tertahan di posisi ke-7 dengan 26 poin. Leeds menjamu Nottingham Forest di Elland Road. Leeds membuka keunggulan menit ke-26 melalui Jayden Bogle. Disusul Noah Okafor di menit ke-30 menjadi 2-0. Memasuki babak kedua, Dominic Calvert-Lewin menambah gol ketiga untuk Leeds di menit ke-49. Nottingham Forest sempat memperkecil kedudukan lewat Lorenzo Luca di menit ke-86. Kemenangan ini membawa Leeds mengumpulkan 29 poin dari 25 laga, menjauh 9 poin dari zona degradasi. Sementara Nottingham Forest berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Al-Nassr versus Al-Ittihad pada matchday ke-20 Liga Arab Saudi berlangsung di Al-Awal Stadium. Cristiano Ronaldo kembali absen karena masih mogok main. Kebuntuan pecah di menit ke-84. Sadio Mane mengeksekusi penalti membawa tuan rumah unggul 1-0. Pada injury time, Angelo Gabriel menggiring bola dari area sendiri dan menuntaskannya menjadi gol kedua. Kemenangan ini menjaga Al-Nassr di posisi kedua klasemen dengan 47 poin, sementara Al-Ittihad berada di urutan ke-7 dengan 34 poin. Cristiano Ronaldo tetap menerima penghasilan besar meskipun absen membela Al-Nassr sejak 2 Februari 2026. Berdasarkan laporan resmi klub, pemain berusia 41 tahun itu digaji sekitar 500 juta euro per musim atau setara sekitar 9,9 triliun rupiah per tahun. Hitungan mingguan menunjukkan Ronaldo memperoleh sekitar 190 miliar rupiah per minggu dan sekitar 27 miliar rupiah per hari. Selama 5 hari absen, ia diperkirakan tetap mengantongi lebih dari 135 miliar rupiah tanpa tampil di lapangan. Federasi Sepak Bola Maroko membantah kabar yang menyebut pelatih tim nasional Walid Regragui mengundurkan diri dari jabatannya. Isu tersebut muncul pada Jumat setelah Maroko gagal menjuarai Piala Afrika yang digelar di negaranya sendiri. Namun, berdasarkan pernyataan resmi Federasi Sepak Bola Maroko, informasi itu tidak benar. Federasi menegaskan Regragui masih menjalankan tugasnya sebagai pelatih kepala tim nasional. Penegasan ini disampaikan untuk merespon laporan sejumlah media yang menyebut Regragui telah menyerahkan surat pengunduran diri. Gelandang asal Inggris Alex Oxlade-Chamberlain dikabarkan akan bergabung dengan Celtic. Kesepakatan lisan telah tercapai dan pemain berusia 32 tahun itu berada di Glasgow pada hari ini untuk merampungkan proses kepindahan. Kontrak yang disiapkan berdurasi 6 bulan dengan opsi perpanjangan. Menurut laporan jurnalis transfer Fabrizio Romano, ia menandai kesepakatan ini dengan frasa khas "Here we go", yang menandakan proses transfer sudah mencapai tahap akhir dan hanya menunggu penyelesaian administrasi. Gelandang asal Kolombia James Rodriguez resmi bergabung dengan klub Liga Amerika Serikat MLS Minnesota United melalui transfer gratis. Pemain berusia 34 tahun itu menandatangani kontrak hingga Juni 2026 dengan opsi perpanjangan sampai Desember 2026. Menurut pernyataan resmi klub, James direkrut untuk menambah kualitas permainan di lini tengah Minnesota United. Berharap pengalaman mantan pemain Real Madrid tersebut dapat membantu tim bersaing lebih stabil di MLS musim ini.
Borussia Dortmund dipastikan tidak dapat memainkan kapten mereka, Emre Can, hingga akhir Februari 2026. Gelandang berusia 32 tahun itu masih bermasalah pada otot paha bagian dalam sehingga belum siap kembali bertanding. Menurut laporan Bild, peluang Can tampil baru terbuka saat Dortmund menghadapi Bayer pada 28 Februari. Cedera tersebut datang pada periode penting karena kontrak Can bersama Dortmund berakhir musim panas nanti dan belum ada pembicaraan perpanjangan. Pelatih Niko Kovac menilai absennya Can mengurangi kestabilan tim. Ansu Fati menunjukkan kinerja efektif bersama AS Monaco musim ini. Penyerang pinjaman dari Barcelona itu telah mencetak 7 gol dari 13 penampilan di Ligue 1. Meski baru bermain 522 menit dan hanya 5 kali menjadi starter, produktivitasnya tergolong tinggi. Menurut laporan statistik resmi Ligue 1, Fati mencatat rata-rata 1,04 gol per 90 menit, tertinggi di antara para penyerang Liga musim ini. Catatan tersebut melampaui Mason Greenwood dengan 0,72 gol per 90 menit, serta Ousmane Dembele dengan 0,75. Paris Saint-Germain dipastikan tidak diperkuat Fabien Ruiz saat menghadapi Marseille pada laga Ligue 1 di Parc des Princes. Menurut laporan kanal Supporters, gelandang asal Spanyol itu menepi akibat cedera lutut kiri yang dialaminya sejak laga melawan Sporting pada 20 Januari dan belum pulih sepenuhnya. Pertandingan ini menjadi pertemuan ketiga kedua tim musim ini. Pelatih PSG Luis Enrique masih memiliki skuad hampir lengkap. Tanpa Ruiz, PSG harus menata ulang lini tengah menjelang duel penting melawan Marseille. Winger Paris Saint-Germain Kevin Kvaratskhelia berpeluang bermain saat menghadapi Marseille pada laga bertajuk Clasico Prancis. Pemain asal Georgia itu sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki dalam hasil imbang 1-1 melawan Newcastle di Liga Champions. Awalnya, Kvaratskhelia diperkirakan absen 2 hingga 3 pekan. Namun, setelah sekitar 1,5 minggu, ia sudah kembali mengikuti latihan tim. Menurut laporan RMC Sport, kondisi Kvaratskhelia berkembang cepat sehingga bisa masuk rencana pertandingan. Paris Saint-Germain resmi mencantumkan nama gelandang muda Pedro Fernandes dalam daftar pemain untuk kompetisi Liga Champions UEFA musim 2025-2026. Daftar skuad resmi yang dirilis oleh UEFA mencatat Dro, 18 tahun, sebagai bagian dari tim PSG yang berlaga di fase gugur kompetisi tersebut. Fernandes yang baru bergabung dengan PSG pada Januari 2026 dengan kontrak hingga 2030 menurut pernyataan klub, akan mengenakan nomor punggung 27 dalam kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa ini. Kylian Mbappe mengambil langkah hukum terkait PSG dengan mengirim juru sita terkait bonus liburan senilai 5,9 juta euro yang belum dibayarkan klub. Menurut laporan L'Equipe, tindakan ini dilakukan setelah PSG tidak memenuhi sebagian pembayaran kompensasi yang sebelumnya diperintahkan pengadilan. Dalam putusan awal, PSG diminta membayar total 60,9 juta euro kepada Mbappe, termasuk 55 juta euro berupa gaji dan bonus lain yang tertunggak. Jika klub tetap tidak patuh, sistem pengadilan Prancis dapat menyita aset PSG untuk menutup kewajiban tersebut. Torino resmi mengakhiri kerjasama dengan bek tengah asal Belanda, Piet Sjoerds, melalui kesepakatan bersama. Kepastian itu diumumkan klub melalui situs resmi Torino pada Jumat. Sjoerds sudah absen sejak mengalami cedera lutut serius pada 21 Oktober 2023 saat Torino kalah 0-3 dari Inter di Liga Italia. Ia mengalami robekan ligamen lutut depan yang berfungsi menjaga kestabilan sendi. Berdasarkan laporan klub, Sjoerds juga menjalani operasi lanjutan pada Agustus 2024 sehingga proses pemulihan makin panjang. Genoa kian dekat mengamankan Lorenzo Colombo secara permanen dari AC Milan. Penyerang berusia 22 tahun itu saat ini bermain sebagai pemain pinjaman dan menunjukkan kontribusi konsisten bersama Genoa musim ini. Menurut laporan Football Italia, kesepakatan pinjaman Colombo memuat opsi beli yang berubah menjadi wajib jika 3 syarat terpenuhi. 2 di antaranya sudah tercapai, yakni minimal 5 gol di semua ajang serta setidaknya 22 penampilan liga. Syarat terakhir adalah Genoa bertahan di kasta tertinggi. Juventus dijadwalkan mengumumkan perpanjangan kontrak Kenan Yildiz hingga Juni 2031 dengan waktu dekat. Pemain asal Turki kelahiran 2005 itu diproyeksikan menjadi bagian penting rencana jangka panjang klub. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pengumuman resmi dapat dilakukan dalam 10 hari ke depan setelah kesepakatan tertulis tercapai. Kontrak baru tersebut disertai kenaikan gaji hingga sekitar 6 juta euro per musim.
Musim ini, Yildiz tampil konsisten bersama Juventus dengan mencetak 8 gol dan 6 assist. Girona dipastikan tidak diperkuat bek kiri Alex Moreno dalam beberapa pekan ke depan. Pemain berusia 32 tahun itu mengalami cedera betis dan harus menepi setidaknya 6 pekan. Menurut laporan Marca, cedera tersebut mengurangi pilihan lini belakang Girona di tengah jadwal kompetisi yang padat. Situasi tim juga makin berat setelah penjaga gawang Marc-André ter Stegen juga mengalami cedera. Musim ini Moreno tampil dalam 21 pertandingan dan menyumbang 3 assist, sehingga perannya cukup penting bagi keseimbangan permainan Girona. UEFA menjatuhkan denda sebesar 17.000 euro kepada Barcelona terkait insiden kehadiran besar supporter Eintracht Frankfurt di Camp Nou pada laga Liga Champions Desember lalu. Menurut laporan media Spanyol, Barcelona dinilai lalai dalam penerapan pengamanan stadion sehingga sejumlah benda terlarang, termasuk kembang api, dapat masuk ke tribun. Sebelumnya, UEFA juga telah menghukum klub Jerman atas tindakan pendukungnya. Namun, Barcelona hanya menerima sanksi ringan karena pelanggaran dinilai sebatas kelemahan prosedur keamanan, bukan kesengajaan klub. Barcelona dipastikan tampil tanpa 4 pemain utama saat menjamu Mallorca di Stadion Camp Nou. Menurut laporan resmi klub Barcelona, Rafinha harus menepi akibat cedera otot paha bagian dalam dan sudah absen pada laga sebelumnya. Pedri juga masih menjalani pemulihan dan ditargetkan kembali sebelum jeda internasional. Sementara itu Gavi serta Andreas Christensen belum bisa bermain karena cedera lutut dan diperkirakan baru pulih pada akhir Februari atau awal Maret. Kondisi tersebut membuat Barcelona harus melakukan penyesuaian komposisi pemain saat menghadapi Mallorca. Real Madrid mengonfirmasi penyerang sayap Rodrigo mengalami cedera dan harus menepi sementara dari aktivitas tim. Berdasarkan pernyataan resmi klub, pemeriksaan tim medis Real Madrid menunjukkan Rodrigo menderita tendinosis pada otot paha belakang kaki kanan. Kondisi tersebut masih dipantau perkembangannya. Menurut laporan jurnalis Aranca Rodriguez, pemain asal Brazil itu diperkirakan absen minimal 10 hari. Dengan situasi ini, Rodrigo dipastikan tidak masuk dalam skuad Real Madrid saat menghadapi Valencia. Wolverhampton Wanderers dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Palmeiras untuk transfer John Arias pada bursa musim ini. Menurut laporan jurnalis Ben Jacobs, Wolves dan klub asal Sao Paulo itu sepakat dengan nilai sekitar 25 juta euro. Arias dijadwalkan terbang ke Brazil pekan depan untuk merampungkan kepindahannya dari Liga Inggris. Pemain tim nasional Kolombia tersebut baru bergabung dari Fluminense pada musim panas lalu dengan biaya 17 juta euro. Transfer ini menjadi langkah Palmeiras memperkuat lini serang mereka. Victor Gyökeres terpilih sebagai pemain terbaik Arsenal edisi Januari. Penyerang asal Swedia itu meraih 48% suara penggemar melalui pemungutan suara di situs resmi klub. Ia mengungguli Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, dan Martin Zubimendi. Menurut laporan laman resmi Arsenal, Gyökeres tampil dalam 8 pertandingan sepanjang Januari dengan catatan 4 gol dan 4 umpan berbuah gol. Kontribusinya termasuk 2 gol dan 1 assist pada bulan itu. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa gelandang Mikel Merino diperkirakan absen hingga 4 bulan akibat cedera langka berupa retak stres di kaki kanannya. Ini pukulan besar bagi tim, kata Arteta dalam konferensi pers. Menekankan kontribusi unik Merino bagi skuad. Meski tidak bisa bermain, Arteta memastikan Merino tetap terlibat dengan tim untuk memberikan dukungan kepada rekan dan staf. Arsenal sempat mempertimbangkan mendatangkan gelandang baru pada Januari, tetapi akhirnya memilih untuk mengandalkan pemain yang ada. Abdulkadir Kusanov terpilih sebagai pemain terbaik Manchester City edisi Januari 2026. Pengumuman itu disampaikan melalui situs resmi klub. Bek tengah berusia 21 tahun tersebut menjadi pilihan utama tim saat City mengalami masalah kebugaran pemain belakang. Sepanjang Januari, Kusanov tampil dalam 7 pertandingan dengan berbagai rekan di lini pertahanan dan dinilai konsisten menjaga area depan gawang. Berdasarkan keterangan klub, ia memenangi pemungutan suara penggemar, mengungguli beberapa pemain senior City. Manchester City menambahkan Antoine Semenyo dan Marc Gui dalam skuad Liga Champions untuk fase gugur musim ini. Menurut keterangan laman resmi Manchester City, kedua pemain yang direkrut pada bursa transfer Januari itu kini memenuhi syarat tampil setelah fase Liga selesai. Sebelumnya, City hanya mendaftarkan 23 dari batas maksimal 25 pemain, sehingga masih tersedia 2 slot. Aturan UEFA tidak mengizinkan perubahan sebelum fase gugur, namun pendaftaran dibuka kembali setelahnya.
Manchester United bersiap menaikkan gaji Kobbie Mainoo hingga 4 kali lipat dalam kontrak baru yang ditargetkan rampung sebelum akhir musim. Menurut laporan Talksport, manajemen klub optimis mencapai kesepakatan setelah pembicaraan yang sempat tertunda kembali dibuka. Penundaan terjadi karena peran Mainoo sempat berkurang di bawah arahan pelatih Ruben Amorim. Saat ini, gelandang berusia 20 tahun itu menerima bayaran sekitar 25.000 pound sterling per pekan di Old Trafford. United kini siap menawarkan gaji 4 digit per minggu. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.